Kolaborasi Sintayong dan Indra Syafri menggema. Kelemahan Vietnam dapat dieksploitasi skuad Garuda. Lepas Pratama Arhan, Suwon LC bantu Timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wujudkan Timnas Indonesia berprestasi, kolaborasi Sintayong dan Indra Syafri menggema. Dua pelatih Sintayong dan Indra Syafri mendapatkan sorotan tajam dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, yakni Erwan Hendarwanto yang menganggap kolaborasi keduanya bakal dapat membangun fondasi yang kuat, yakni bagi Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Sebagaimana diketahui, hasil kolaborasi pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan Indra Syafri di Timnas Indonesia U22 sebelumnya dibuktikan dengan kesuksesan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023, yakni setelah penantian 32 tahun lamanya. Sintayong sendiri dikenal sebagai pelatih yang menerapkan pola latihan disiplin tinggi kepada pemainnya. Termasuk dalam hal pemilihan pemain, Sintayong memiliki cara berbeda dari pelatih-pelatih Timnas sebelumnya. Arsitek asal Korea Selatan itu juga lebih memilih mengandalkan jasa pemain muda. Banyak pemain debutan di eranya yang kini tampil sebagai pilar utama skuad Merah Putih. Sebut saja Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam hingga Witan Sulaiman. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sintayong berani mengambil resiko karena kerap menyertakan pemain-pemain muda. Keputusan tersebut pun sangat bagus supaya di masa depan para pemain bisa menjadi tumpuan bagi Timnas Indonesia. Atas dasar itulah, Erwan Hendarwanto menilai kerjasama antar pelatih dari tim senior hingga kelompok umur akan menghasilkan prestasi membanggakan buat Indonesia. Bahkan kolaborasi yang baik dapat membawa kesuksesannya yang lebih besar di kancah sepak bola dunia. Dengan kolaborasi koordinasi dari kedua pelatih ini, mudah-mudahan mendapatkan sinergi yang pas untuk Timnas U20 dan senior, sehingga agenda Timnas dari partai uji coba sampai dengan event resminya tidak ada benturan dalam menggunakan pemain. Kita harus dukung kedua pelatih Timnas Indonesia ini untuk bisa memberikan prestasi terbaik buat Indonesia. Selain itu, untuk menepiskan perbedaan antar pelatih luar dengan pelatih lokal, sudah saatnya kita kedepankan kepentingan Timnas untuk berprestasi siapapun pelatihnya. Tegas mantan pelatih PSIM Yogyakarta tersebut. Sebelumnya, Indra Syafri yang kini menangani Timnas Indonesia U20 sendiri mengakui peran penting Sintayong dalam keberhasilan Indonesia meraih emas SEA Games 2023 di Kamboja. Menurutnya, keputusan Sintayong yang sering mempercayai pemain muda di Timnas senior sangat membantu kinerja pelatih kelompok usia. Kelemahan Vietnam yang dapat dieksploitasi skuad Garuda. Pertama, rekor buruk. Vietnam sedang dalam tren buruk usai kegagalan di Piala Asia 2023 dengan menelan 3 kekalahan tanpa mampu mengumpulkan 1 pun poin. Tren buruk tersebut sudah dialami Vietnam sejak memulai laga uji coba melawan Korea Selatan dengan skor 0-6, dikalahkan Uzbekistan 0-2, dan dikalahkan Cina 0-2. Ditambah lagi kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Tentu hal ini membuat skuad asuhan Philippe Troussier semakin merana. Bahkan Vietnam dikabarkan tengah mengalami masalah internal berkat pemilihan pemain yang dipercaya Philippe Troussier hingga menghilangkan filosofi Park Hang-seo. Untuk itu, masalah tersebut harusnya dapat dimanfaatkan Sintayong untuk meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Maret mendatang. 2. Kondisi fisik. Kualitas kebugaran pemain jadi masalah yang masih harus diperbaiki Philippe Troussier saat ini bersama dengan skuad Timnas Vietnam. Troussier menegaskan skuad asuhannya hanya bisa menjaga kondisi fisik dengan intensitas permainan tinggi selama 60 hingga 70 menit saja. Hal tersebut sempat dirasakan Sintayong di awal karirnya bersama Timnas Indonesia. Sementara kini skuad Garuda mampu bertarung 90 menit di lapangan, sehingga menjadi keunggulan tersebut untuk menghadapi Vietnam. 3. Mudah emosi.
Karakter bermain pemain Vietnam yang gampang sekali melakukan kekerasan karena terpancing emosi bisa dimanfaatkan oleh Sintayong. Kondisi tersebut bahkan masih terlihat di Piala Asia 2023 kemarin, di mana Le Pamtan diganjar 2 kartu kuning di babak kedua melawan Timnas Indonesia. Padahal ia masuk sebagai pemain pengganti. Di laga melawan Irak sendiri giliran Quat Van Kang yang diganjar kartu merah karena pelanggaran brutal. Hal itu tentu berbeda dengan level Piala AFF di mana Vietnam terbebas dari perlakuan yang kontroversial. Di tingkat Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat Vietnam rugi. Lepas Pratama Arhan, Suwon FC bantu Timnas Indonesia U23. Kabar baik menghampiri Sintayong usai pelatih Suwon FC Kim Eun-jung memberikan indikasi akan melepas Pratama Arhan ke Timnas Indonesia U23, yakni untuk berjuang di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, kejuaraan yang menjadi sasaran kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris ini akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei di Qatar. Rencananya Indonesia U23 akan pemusatan latihan mulai akhir Maret ini. Kim Eun-jung pun menegaskan bakal melepas Arhan jika dibutuhkan oleh Sintayong, sebab menurutnya membela tim nasional akan memberikan efek bagus bagi pemain saat kembali ke klub. Karena saya juga pernah bekerja di tim nasional Korea, karena itu saya tahu turnamen itu penting untuk timnas Indonesia dan Arhan. Jadi saya akan bantu sampai dia bisa. Tentu saja itu tergantung situasi kami di April nanti. Kami akan cari solusi untuk itu, tapi memang penting bagi pemain timnas macam Arhan untuk berkontribusi bagi negaranya, ungkap Kim Eun-jung. Pernyataan Kim selaras dengan pendapat Choi Sun-ho, General Manager Suwon FC. Menurutnya melepas pemain ke tim nasional sebuah negara akan berdampak positif meski harus memperhatikan kebutuhan tim. Hal tersebut tentu berbeda dengan statement pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang menegaskan enggan melepas pemainnya untuk berjuang di Piala Asia U23. Sementara itu Pratama Arhan sendiri mengaku akan bersikap profesional terhadap pemanggilan skuad Garuda Muda, di mana mantan pemain Tokyo Verdy itu jadi pihak yang menerima kebijakan karena Piala Asia U23 berlangsung di luar kalender FIFA.